Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Wirawan. NIM saya 2022-10-3703-11486. Saya berasal dari kelas 1J Informatika. Saya akan mempresentasikan suatu artikel yang berjudul Etika Moral dalam Penggunaan Teknologi dan Informasi serta Dampak atau Tantangannya. Dalam penggunaan teknologi informasi, seperti program-program komputer, kita harus memiliki sikap atau etika dan moral. Karena perangkat tersebut menyangkut hasil karya, yaitu kekayaan intelektual dari seorang, sekelompok orang, maupun lembaga yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, kita harus menghargai karya cipta tersebut. Etika dan moral sangat diperlukan dalam penggunaan perangkat teknologi informasi. Etika merupakan pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk maupun hak-hak dan kewajiban moral yang harus disandangkan oleh seorang maupun kelompok orang. Sedangkan moral adalah ajaran yang baik dan buruk yang diterima oleh umum atau yang menyangkut akhlak, budi pekerti, dan susila. Jadi, orang yang memiliki etika dan moral tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan hasil karya hak cipta orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun beberapa hal yang menyangkut dalam etika moral dalam penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, menghargai hasil karya orang lain. Seperti selalu menggunakan perangkat yang asli, resmi, dan berlisensi dari perusahaan yang mengeluarkan perangkat lunak tersebut. Menghindari penggunaan perangkat lunak bajakan, tidak menggunakan atau melakukan tindakan membajak, menyalin, mengkopi tanpa seizin pihak pencipta. Tidak melakukan tindakan pengubahan, pengurangan, maupun penambahan hasil cipta, yaitu hasil karya cipta seseorang. Dan yang kedua, hak cipta perangkat lunak. Menurut pasal 12 ayat 1, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, ciptaan yang dilindungi oleh ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup buku, program komputer, layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Dan yang ketiga, tata cara mengkutip atau mengkopi hasil karya orang lain. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam mengkutip maupun mengkopi hasil karya cipta orang lain. Termasuk tulisan ini pun sesungguhnya tidak murni hasil karya saya. Jadi saya pun juga berhati-hati dalam mengkutip isi artikel-artikel tersebut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka tata cara mengkutip atau mengkopi hasil karya orang lain diantaranya sebagai berikut. Sebagai pengambilan atau pengkutip ciptaan hak orang lain maupun seluruhnya harus mencantumkan sumbernya. Jika tujuan pengambilan tersebut untuk keperluan seperti yang disebutkan dalam pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, namun jika tujuannya untuk keperluan di luar yang ditentukan oleh pasal tersebut seperti komersialisasi atau mencari keuntungan sendiri, maka kita perlu mendapatkan persetujuan dari pemegang hak cipta dengan ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang. Yang keempat, sanksi pelanggaran undang-undang hak cipta. Pelanggaran undang-undang hak cipta program komputer akan dikenai sanksi atau hukuman. Hal ini sudah ditetapkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak pengguna untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau didenda paling banyak 500. Yang kelima, penghargaan terhadap kreativitas orang lain. Kita perlu menghargai hasil karya kreatif orang lain. Menghargai karya orang lain menunjukkan bahwa etika dan moral sesungguhnya seseorang itu baik,
terutama dalam menghargai karya dalam perangkat lunak teknologi informasi. Perlindungan terhadap karya yang sesuai Undang-Undang Hak Cipta memiliki arti bahwa pemerintah dan masyarakat telah menunjukkan etikat baik, yaitu menghargai kreasi orang yang membuat software, yaitu perangkat lunak. Penghargaan atas kreasi atau karya orang lain tersebut dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, menggunakan software yang asli atau yang tidak dengan membeli nomor lisensinya. Yang kedua, tidak melakukan duplikasi, membajak, ataupun menyalin tanpa seizin perusahaan atau pemilik. Yang ketiga, tidak menggunakan untuk tindak kriminal, yaitu kejahatan. Dan yang terakhir, tidak memodifikasi atau mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain tanpa seizinnya. Mungkin ini saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.